Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak. Awalnya memang B50 ini jujur kami katakan bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena biasanya tahapannya itu Bapak Presiden naik 5 maksimal 10. Itu pun 10 itu dia 3 tahun baru bisa kita melakukan uji coba. Tapi perintah Bapak Presiden waktu itu, Bapak Presiden mengatakan bahwa bagaimana caranya pun B50 harus kita bisa luncurkan di 2026. Karena kami maknai arahan dan perintah Bapak Presiden tidak hanya persoalan B50-nya. Tapi persoalan kedaulatan, kemandirian, dan harga diri bangsa untuk bisa kita menghasilkan energi dari negara kita sendiri. Atas dasar arahan tersebut, maka kami tim bekerja keras. Pak Menko juga melakukan rapat-rapat untuk melakukan koordinasi. Dan alhamdulillah hari ini kita luncurkan. Pak, ini test case-nya 6 bulan. Jadi kereta api, mobil Mercedes pun dites Pak, bis. Tidak hanya Toyota, Mercedes pun oke. Jadi ini dari Asia sampai Eropa semua kita bikin. Kapal-kapal semuanya kita tes. Dan alhamdulillah Pak, hasil tesnya ternyata kualitas B50 jauh lebih baik daripada B40. Apa dasarnya? Kalau B40 itu filternya itu diganti pada ukuran 10.000 sampai dengan 20.000 kilometer. Nah untuk B50 Bapak ada yang 40.000 belum diganti filternya. Untung aja dulu waktu saya jadi sopir angkot belum ada B50 ini. Dulu sopir angkot Pak begitu masuk air sedikit kita tiarap di bawah mobil baru kita tiup, kocok tiup. Inilah teknologi dan karena itu saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang melakukan ini secara teknis. Bapak Presiden kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Jadi kalau pengusaha-pengusaha kita Pak, katakanlah CPO harganya di luar rendah dan negara lain tidak mau, ya udah Pak kita sebagian kita sisihkan aja untuk kita bangun hilirisasi B50 supaya harga petani naik, industri naik, negara sejahtera. Yang berikut meningkatkan penghematan devisa. Kurang lebih sekitar 133 triliun Bapak Presiden. Pada program B40, nah dengan implementasi B50 itu ternyata Bapak Presiden 170 triliun. Jadi dari B40 ke B50 kita bisa menahan devisa kita 170 T. Jadi ini semakin impor kita berkurang. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50. Dan lebih dari itu dalam rangka menjaga bumi kita adalah meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2. Jadi dia menurunkan konsumsi peredaran CO2 kita. Bapak Presiden kami juga melaporkan bahwa saat ini telah hadir secara daring perwakilan pengguna B50 dari berbagai sektor di 5 provinsi. Yaitu dari Kutai, Kalimantan Timur, kemudian itu sektor pertambangan, sektor pertanian di Semarang, sektor perkeretaapian, stasiun Lempuyangan. Aduh ini orang Papua ini bahasanya takut salah. Lempuyangan Yogyakarta. Kemudian sektor transportasi laut, kapal, geomarin, SDM Cirebon, Jawa Barat. Kampungnya Kang Dedi. Kang Dedi tahu ya Cirebon ya?
Tahu. Jangan sampai nggak tahu, bahaya Pak. Kemudian sektor industri instalasi Surabaya PT Pertamina Patra Niaga. Bapak Presiden, kami menyampaikan bahwa upaya ini awalnya pengusaha-pengusaha ini, pemakai-pemakai ini nggak mau pakai karena harganya katanya mahal. Sekarang kita sudah bicara pengusaha-pengusaha terutama di pertambangan. Ini ada Pak Boytoy di sini, ada Astra, ya kemudian ada Pak Arsat, banyak sekali pengusaha Bapak. Saya sudah bilang kalau kalian nggak pakai B50, RKB-nya saya tinjau. Jadi supaya tidak ada alasan-alasan. Jadi ini harus kita ini pakai produk dalam negeri. Jangan asing-asing terus. Ini jadi mereka sudah komit Bapak Presiden. Selain daripada itu kami laporkan bahwa dengan keberhasilan B50, maka kita mau contoh untuk bensin, yaitu etanol. Nah, arahan Bapak Presiden, etanol kita harus lakukan, maka mandatori kita akan lakukan 2027, tahap pertama 10% sampai dengan 20%, sehingga etanol ini akan bisa mengikuti jejak daripada biodiesel. Jadi tebu, singkong, kemudian jagung, dan itu akan dikelola bersama-sama baik Danantara maupun Pertamina dan swasta yang lain. B50 bukan sekedar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati. B50 adalah perpaduan antara keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas sumber dayanya sendiri. Demikian laporan kami Bapak Presiden. Kami mohon kiranya Bapak Presiden dapat berkenan meluncurkan produk B50 ini. Dan ini Bapak transisi 2 bulan saja Bapak. Dari sekarang itu sudah dipakai 56% dari total solar yang sudah jalan. Jadi nanti 2 bulan B40-nya habis. 2 bulan transisi semuanya udah pakai B50. Tadi arahan dari Pak Menko. Pak Menko hari ini baik sekali Pak. Jadi ternyata 3 bulan terakhir dana BP2 PKS itu surplus. Tidak dipakai-pakai karena harga BBM B0 itu mahal. Jadi tadi saya bilang Bapak Presiden, saya bilang kasih Pak Menko, ini Bapak Presiden kita ini sangat sayang bagi petani sama nelayan. Jangan kita membuat petani dan nelayan itu harganya mahal. Jadi tanpa dana APBN Pak, tadi Pak Menko menyampaikan bahwa akan memakai dana sebagian BP2 PKS untuk menurunkan harga B50 di tingkat petani dan nelayan. Pak Menko, petani sama nelayan atau nelayan saja? Oh, nelayan yang di atas 30 ton. Tadi ini direvisi Pak, tadi baru 30 menit petani, sekarang udah revisi lagi. Memang ini ciri-ciri ketum Golkar senior begini Pak modelnya. Memang kita kadang-kadang terkecoh juga gitu. Oh, petani sudah dapat semua. Ini tambahan. Ini Pak Presiden kita ini mantan ketua HKTI. Jadi kita harus tahu keberpihakan ke pertanian itu harus lebih paten lagi Pak Menko. Itu bukan kesalahan saya Pak Presiden. Itu adalah kekeliruan dari Pak Menko menyampaikan kepada saya.